tengah hutan dan reruntuhan kota tua Jawa Timur, ada sebuah kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Nusantara. Majapahit, kejayaannya legendaris, tapi jejaknya sebagian hilang, sebagian tersimpan misteri. Suara gamelan samar terdengar di malam tertentu, arwah prajurit konon masih menjaga reruntuhan, dan beberapa harta kerajaan tidak pernah ditemukan. Hari ini kita akan menelusuri jejak Majapahit yang hilang dari awal mula, tokoh-tokoh berpengaruh, hingga misteri yang masih hidup hingga sekarang. Apakah kalian siap menyaksikan sejarah yang tak ingin diceritakan? Selamat datang di channel Puisiku Diari. Di tempat ini, sejarah bukan hanya tentang tanggal dan peristiwa. Ia adalah kumpulan cerita yang nyaris terlupakan, fakta-fakta kecil yang jarang disorot, dan kebenaran yang tersembunyi di balik catatan waktu. Sekarang kita membuka kembali halaman-halaman sejarah yang jarang dibaca dan menemukan makna di baliknya. Selamat menonton. Kalau kita bicara tentang kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara, hampir semua orang akan menyebut Majapahit. Kerajaan yang berdiri di abad ke-13 ini bukan sekadar kerajaan biasa. Ia adalah simbol kejayaan, strategi politik yang cerdik, serta perpaduan seni dan budaya yang luar biasa. Tapi untuk memahami Majapahit, kita harus kembali ke awal ceritanya, ke masa Raden Wijaya, pendiri kerajaan ini. Raden Wijaya adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang mengalami masa sulit akibat jatuhnya kerajaan Singhasari. Saat Singhasari diserang oleh pasukan Mongol dari Tiongkok, banyak pejabat dan bangsawan yang tewas atau kehilangan kekuasaan. Tapi Raden Wijaya berhasil bertahan, dan inilah titik awal dari sejarah Majapahit yang menakjubkan. Ia menggunakan strategi yang luar biasa. Raden Wijaya berpura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongol yang datang menyerang untuk menghancurkan musuhnya, Raja Jayakatwang. Tapi justru dengan kecerdasannya, Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Mongol dan merebut kembali kendali Jawa. Dari kemenangan inilah Majapahit mulai berdiri pada tahun 1293 Masehi. Sekarang bayangkan seorang pemuda berhasil mendirikan kerajaan besar di tengah kekacauan politik, intrik, dan ancaman asing. Inilah awal dari salah satu kerajaan yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Majapahit memiliki pusat kerajaan di Trowulan, Jawa Timur, sebuah kota yang saat itu sangat besar dan maju. Trowulan bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga pusat perdagangan, budaya, dan pendidikan. Kota ini dipenuhi istana, pasar, candi, kolam, dan kanal buatan yang rumit. Para sejarawan mengatakan Trowulan saat itu bisa menampung puluhan ribu orang. Jalan-jalannya rapi, kanal untuk mengalirkan air dari sungai dibangun dengan teknologi canggih, dan pasar-pasarnya ramai dengan pedagang lokal maupun asing, termasuk pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab. Bukan hanya itu, seni dan budaya Majapahit juga berkembang pesat. Mereka memiliki tari-tarian, musik gamelan, dan sastra klasik yang bahkan menjadi inspirasi bagi budaya Jawa modern. Konon, banyak cerita dan legenda yang diciptakan di masa ini. Sebagian untuk menghibur rakyat, sebagian lagi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan kepahlawanan. Dan kalau kalian jalan-jalan ke Trowulan hari ini, meskipun sebagian besar reruntuhan tertimbun tanah atau tertutup semak, masih bisa dilihat sisa-sisa istana, candi, dan jalan. Bahkan beberapa arkeolog menemukan kanal kuno dan kolam yang menunjukkan bahwa sistem irigasi Majapahit sangat maju. Tokoh-tokoh yang berpengaruh. Majapahit bukan hanya tentang tempat dan bangunan megah, kejayaannya juga ditentukan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, terutama Raden Wijaya, pendiri kerajaan, dan cucunya Hayam Wuruk yang memimpin pada puncak kejayaan. Hayam Wuruk memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Masa pemerintahannya sering disebut sebagai masa kejayaan Majapahit. Bersama Mahapatih Gajah Mada, seorang penasihat ulung yang terkenal dengan Sumpah Palapa, mereka berhasil menyatukan banyak wilayah Nusantara di bawah pengaruh Majapahit. Sumpah Palapa sendiri adalah janji Gajah Mada bahwa ia tidak akan menikmati rempah-rempah atau kenikmatan dunia sampai seluruh Nusantara bersatu. Semangat itu menunjukkan betapa kuat dan luasnya visi Majapahit.
Mereka tidak hanya ingin menjadi kerajaan lokal, tapi kerajaan yang menguasai seluruh Nusantara, bahkan berpengaruh di perdagangan regional. Selain Hayam Wuruk dan Gajah Mada, ada banyak tokoh lain yang berperan penting. Misalnya para bangsawan yang mengatur administrasi kerajaan, para arsitek dan seniman yang membangun candi, serta pelaut yang membuka jalur perdagangan. Semua mereka memiliki peran besar dalam membentuk Majapahit menjadi kerajaan yang luar biasa. Legenda dan cerita rakyat. Selain fakta sejarah, Majapahit juga kaya dengan legenda dan cerita rakyat. Beberapa cerita yang terkenal hingga kini antara lain legenda Dewi Sri, Dewi Padi yang menjadi simbol kemakmuran dan berkah bagi rakyat. Konon, masyarakat Majapahit mengadakan ritual untuk menghormatinya agar panen selalu berhasil. Legenda prajurit Majapahit. Banyak cerita tentang prajurit yang setia menjaga kerajaan bahkan setelah mati dipercaya menjadi penunggu reruntuhan Trowulan. Kisah cinta dan intrik politik, Hayam Wuruk sendiri terkenal dengan kisah cintanya dengan para selir kerajaan yang juga memengaruhi politik dan aliansi antar bangsawan. Cerita-cerita ini bukan sekadar hiburan. Mereka menunjukkan bagaimana orang Majapahit memadukan sejarah, moral, dan legenda untuk mendidik rakyat sekaligus membangun identitas kerajaan. Peninggalan yang masih bisa dilihat. Meskipun Majapahit runtuh ratusan tahun lalu, beberapa jejak peninggalannya masih ada. Beberapa yang paling terkenal, Candi Tikus diyakini sebagai tempat ritual air atau kolam suci untuk raja dan bangsawan. Gapura Bajang Ratu, gerbang megah yang menunjukkan kemegahan arsitektur Majapahit. Batu bata Trowulan, sisa bangunan istana, rumah bangsawan, dan jalan-jalan kota. Selain itu, beberapa arkeolog menemukan kanal, kolam, dan jalan yang tersembunyi di tengah hutan atau sawah. Sistem irigasi Majapahit menunjukkan mereka bukan hanya kerajaan besar secara politik, tapi juga maju secara teknologi dan perencanaan kota. Misteri di balik kejayaan. Tidak semua sejarah Majapahit bisa dijelaskan dengan fakta. Ada beberapa hal yang masih misterius. Banyak bangunan hilang atau tertimbun tanah secara tiba-tiba. Beberapa relief batu tampak seperti baru digosok atau dipelihara meski ratusan tahun. Warga desa percaya arwah prajurit dan bangsawan masih menjaga reruntuhan Majapahit, terutama di malam-malam tertentu. Misteri ini membuat Trowulan bukan hanya situs sejarah, tapi juga tempat yang menyimpan energi dan cerita yang hidup. Bahkan beberapa peneliti modern mengaku merasakan aura berbeda ketika berada di reruntuhan tertentu. Awal mula kejayaan Majapahit bukan hanya tentang kerajaan besar dan pemimpin cerdas. Ia tentang visi, strategi, budaya, dan legenda yang berpadu menjadi satu. Dari Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan, Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang menyatukan Nusantara, hingga legenda dan arwah yang dipercaya masih menjaga reruntuhan, semuanya membentuk identitas Majapahit yang unik. Trowulan adalah saksi bisu kejayaan itu. Meski sebagian besar telah runtuh, reruntuhan ini masih menceritakan cerita kerajaan terbesar di Nusantara. Jejaknya ada di candi, gapura, kanal, dan batu bata. Dan misterinya tetap hidup menunggu generasi baru yang ingin menelusuri sejarah dan legenda Majapahit. Kita membahas awal mula Majapahit dan Raden Wijaya. Sekarang saatnya kita menelusuri tokoh-tokoh yang membuat Majapahit menjadi kerajaan besar, sekaligus jejak peninggalan mereka yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Majapahit bukan hanya soal istana, candi, dan reruntuhan. Kejayaannya lahir dari kepemimpinan cerdas dan visi luas tokoh-tokohnya, serta kemampuan mereka membangun sistem pemerintahan dan budaya yang tertata rapi. Hayam Wuruk, Raja Puncak Kejayaan. Nama yang pasti kalian sudah dengar, Hayam Wuruk. Ia memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Masa pemerintahannya sering disebut sebagai masa kejayaan Majapahit karena hampir seluruh Nusantara berada di bawah pengaruh kerajaan ini. Hayam Wuruk bukan sekadar raja simbolis. Ia raja yang aktif memimpin, membuat keputusan politik, dan memperkuat budaya. Ia dikenal bijaksana dan cakap memimpin, tapi juga memiliki selera seni tinggi. Banyak candi, gapura, dan istana yang dibangun di masa pemerintahannya sebagai simbol kekuasaan sekaligus pusat kegiatan budaya. Yang paling terkenal adalah hubungannya dengan Mahapati Gajah Mada, penasihat yang sangat berpengaruh.
Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, janji bahwa ia tidak akan menikmati rempah-rempah atau kenikmatan dunia sampai seluruh Nusantara bersatu. Bayangkan, seorang penasihat yang memegang janji sebesar itu bekerja sama dengan raja yang visioner dan berhasil menyatukan wilayah dari Sumatera hingga Maluku. Itu bukan hal mudah, dan inilah salah satu alasan Majapahit bisa disebut kerajaan terbesar Nusantara. Legenda juga mengatakan bahwa Hayam Wuruk memiliki hubungan politik melalui pernikahan dengan keluarga kerajaan lain, membangun aliansi yang memperkuat Majapahit. Dan di balik itu semua, ia tetap dipuja rakyat sebagai raja yang adil meski ada intrik dan persaingan di istana. Mahapati Gajah Mada, Sumpah Palapa, dan strategi politik. Gajah Mada adalah tokoh yang membuat Majapahit benar-benar kuat secara politik. Ia bukan sekadar penasihat, tapi juga strategis dalam mengatur militer dan diplomasi. Sumpah Palapa yang legendaris bukan hanya kata-kata. Itu adalah motivasi dan strategi untuk menyatukan Nusantara, agar Majapahit memiliki kendali penuh terhadap jalur perdagangan dan wilayah strategis. Di masa itu, perdagangan rempah-rempah menjadi sangat penting. Majapahit menggunakan jaringan ini untuk memperluas pengaruh politiknya. Selain itu, Gajah Mada juga dikenal sebagai pemimpin yang disiplin. Banyak catatan sejarah menunjukkan bahwa ia mengatur administrasi kerajaan dengan rapi, dari pajak, distribusi pangan, hingga pembangunan infrastruktur. Semua ini membuat Majapahit tidak hanya kuat di medan perang, tapi juga stabil secara internal. Tokoh lain yang berpengaruh. Selain Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit memiliki banyak tokoh penting. Raja Jayanegara, anak Raden Wijaya, yang menjadi raja pertama setelah pendiri kerajaan. Meskipun pemerintahannya penuh konflik, ia membuka jalan bagi masa kejayaan Hayam Wuruk. Para bangsawan dan permaisuri yang mempengaruhi aliansi politik melalui pernikahan dan hubungan keluarga. Arsitek dan seniman Majapahit yang membangun candi, gapura, dan ukiran batu yang hingga kini masih bisa kita lihat. Tokoh-tokoh ini membentuk fondasi Majapahit. Tanpa mereka, kejayaan Hayam Wuruk dan integrasi wilayah Nusantara tidak akan tercapai. Jejak peninggalan Majapahit. Setiap tokoh meninggalkan jejaknya, dan di Trowulan, jejak itu masih terlihat jelas. Candi Tikus diyakini sebagai tempat ritual air atau kolam suci. Beberapa peneliti menduga ini digunakan oleh bangsawan untuk mandi suci sebelum upacara kerajaan. Struktur candi ini rumit, menunjukkan tingkat teknologi Majapahit yang tinggi. Gapura Bajang Ratu, gerbang megah dengan ukiran simbol kerajaan. Konon, gerbang ini menandai batas kota dan sekaligus tempat ritual kerajaan. Batu bata Trowulan, sisa bangunan istana, rumah bangsawan, dan jalan kota. Sistem jalan yang tertata rapi menunjukkan perencanaan kota yang matang. Kolam dan kanal, Trowulan memiliki sistem irigasi yang canggih, menunjukkan Majapahit sangat memperhatikan pertanian, distribusi air, dan perdagangan. Jejak-jejak ini bukan sekadar fisik. Mereka juga menyimpan cerita dan legenda yang membuat Trowulan tetap hidup di mata sejarah dan budaya lokal. Legenda dan misteri di balik peninggalan. Meskipun sebagian besar peninggalan Majapahit bisa dijelaskan secara ilmiah, ada beberapa misteri yang terus memikat. Beberapa batu bata atau relief tampak baru digosok atau dirawat meski sudah ratusan tahun. Warga desa percaya bahwa arwah prajurit dan bangsawan Majapahit masih menjaga reruntuhan, terutama di malam tertentu. Suara gamelan samar terdengar di reruntuhan tanpa pemain manusia. Ini membuat banyak peneliti merasa ada energi sejarah yang hidup di situs ini. Legenda ini bukan sekadar cerita rakyat. Mereka menambah lapisan misteri dan menunjukkan bahwa Majapahit bukan hanya kerajaan fisik, tapi juga kerajaan budaya dan spiritual, pendidikan dan budaya. Majapahit bukan hanya soal politik dan perang. Mereka juga menekankan pendidikan dan budaya. Banyak naskah klasik ditulis pada masa ini, termasuk Kakawin Nagara Kretagama yang menceritakan sejarah kerajaan dan wilayah yang dikuasai. Seni rupa, musik, dan tarian berkembang pesat. Relief Kandi menunjukkan cerita rakyat, kisah kepahlawanan, dan moralitas. Sistem ini membuat rakyat Majapahit tidak hanya hidup aman, tapi juga memiliki identitas budaya yang kuat. Majapahit bukan hanya tentang raja dan perang. Kejayaannya lahir dari tokoh-tokoh yang cerdas, penasihat yang visioner, dan sistem pemerintahan yang terstruktur. Hayam Wuruk dan Gajah Mada hanyalah sebagian dari tokoh penting, namun jejak mereka bisa terlihat melalui peninggalan fisik dan legenda yang masih hidup hingga sekarang.
Jejak Majapahit bukan hanya reruntuhan, tapi juga budaya, legenda, dan misteri yang membuat kita bisa merasakan keagungan kerajaan itu walau ratusan tahun telah berlalu. Konflik internal dan perebutan tahta. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di masa Hayam Wuruk. Namun semua kerajaan besar pasti menghadapi ujian, dan bagi Majapahit ujian terbesar adalah konflik internal. Setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi, Majapahit menghadapi perebutan tahta yang panjang. Beberapa putra mahkota saling bersaing, bangsawan saling menjalin aliansi politik, dan terjadi intrik yang melemahkan pemerintahan pusat. Raja-raja berikutnya tidak sekuat Hayam Wuruk. Gajah Mada pun telah meninggal, sehingga strategi politik yang kuat mulai hilang dan kerajaan mulai terpecah. Wilayah yang dulu dikuasai secara luas mulai merdeka satu persatu. Kerajaan-kerajaan baru muncul seperti Kesultanan Demak yang mengambil alih sebagian wilayah Majapahit. Tekanan eksternal. Selain masalah internal, Majapahit juga menghadapi tekanan dari luar. Pedagang asing mulai menguasai jalur perdagangan. Kesultanan Islam yang muncul di pesisir utara Jawa mulai memperluas pengaruhnya, menggantikan Majapahit sebagai pusat ekonomi dan politik. Wilayah yang dulu berada di bawah Majapahit secara perlahan memisahkan diri. Akhirnya, Majapahit tidak lagi menguasai Nusantara secara luas dan kekuasaannya menyusut ke Trowulan. Trowulan yang sepi. Trowulan, pusat kerajaan Majapahit, perlahan ditinggalkan. Istana yang dulunya megah runtuh, kanal dan kolam yang dahulu sibuk menjadi sepi, dan jalan-jalan kota yang ramai kini tertimbun tanah dan hutan. Sejarawan modern yang melakukan ekskavasi di Trowulan menemukan banyak reruntuhan, tapi tidak ada lagi kehidupan seperti dahulu. Meski begitu, peninggalan fisik seperti Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan batu bata Trowulan tetap bertahan. Mereka menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Nusantara, legenda yang masih hidup. Walaupun Majapahit runtuh secara fisik, legenda dan cerita rakyatnya tetap hidup. Beberapa cerita yang terkenal hingga kini. Arwah prajurit Majapahit dipercaya masih menjaga reruntuhan Trowulan, terutama pada malam tertentu. Cerita tentang harta kerajaan, banyak legenda tentang harta yang tersembunyi di reruntuhan. Konon, hanya orang yang pantang menyerah yang bisa menemukannya. Dewi Sri dan panen, ritual penghormatan kepada Dewi Sri tetap dilakukan di desa-desa sekitar Trowulan sebagai bentuk penerus budaya Majapahit. Legenda ini menambah lapisan misteri pada sejarah Majapahit. Tidak semua hal bisa dijelaskan oleh arkeologi atau catatan resmi. Beberapa warga percaya bahwa energi dan semangat Majapahit masih ada di reruntuhan, menjaga jejak sejarahnya agar tidak hilang begitu saja. Warisan budaya Majapahit. Majapahit memang runtuh secara politik, tapi warisannya tetap hidup dan berpengaruh hingga saat ini. Bahasa dan sastra, banyak naskah klasik termasuk Kakawin Nagara Kretagama menjadi dasar bahasa, sastra, dan sejarah Jawa modern. Seni dan arsitektur, bentuk candi, gapura, dan ukiran batu Majapahit menjadi inspirasi arsitektur Nusantara hingga sekarang. Sistem pemerintahan, Majapahit mengajarkan konsep pemerintahan terstruktur dengan administrasi, pajak, dan distribusi pangan yang efisien. Identitas dan legenda, cerita tentang Hayam Wuruk, Gajah Mada, prajurit, dan rakyat Majapahit membentuk identitas sejarah Indonesia dan menjadi inspirasi legenda lokal. Jadi meski kerajaan runtuh, budaya dan nilai-nilai Majapahit tetap hidup membentuk identitas Nusantara hingga abad modern. Misteri yang membuat penasaran. Sejarah Majapahit memang penuh fakta, tapi misteri juga tidak kalah menarik. Beberapa reruntuhan terlihat seperti dirawat meski ratusan tahun. Relief batu dan gapura tampak segar, seakan ada yang menjaga. Suara gamelan samar terdengar di malam tertentu tanpa ada manusia. Banyak situs belum diungkap sepenuhnya karena desa sekitar menjaga rahasia leluhur. Misteri ini membuat Trowulan bukan sekadar tempat sejarah, tapi lokasi yang hidup dalam cerita, energi, dan budaya, seakan kerajaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Refleksi sejarah Majapahit. Majapahit mengajarkan kita banyak hal. Strategi dan kepemimpinan, bagaimana seorang raja dan penasihat bisa membangun kerajaan besar dari kekacauan.
Budaya dan identitas, seni, sastra, dan legenda membentuk karakter bangsa. Kerentanan manusia, konflik internal, dan perebutan kekuasaan bisa menghancurkan bahkan kerajaan terbesar sekalipun. Warisan abadi, meski runtuh, nilai-nilai dan jejak sejarah tetap hidup melalui budaya, arsitektur, dan cerita rakyat. Sejarah Majapahit bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga pelajaran bagi generasi sekarang, bahwa kejayaan bisa diraih, tapi juga mudah hilang jika tidak dijaga dengan bijak. Saat kita menelusuri Trowulan hari ini, melihat reruntuhan candi dan gapura, kita tidak hanya melihat batu bata dan puing. Kita melihat jejak kejayaan, strategi, legenda, dan misteri yang tersimpan selama ratusan tahun. Dan pertanyaannya tetap sama yang membuat bulu kuduk berdiri. Apakah kita cukup menghargai sejarah Majapahit atau hanya menyaksikan reruntuhan tanpa memahami cerita di baliknya? Majapahit mungkin runtuh secara fisik, tapi jejaknya tetap hidup dalam budaya, legenda, dan hati orang-orang Nusantara. Siapa tahu, jika kita menelusuri reruntuhan lebih dalam, kita bisa merasakan semangat kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara itu, seakan tidak pernah benar-benar hilang. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton.